Koki legendaris. Episode 47. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Semua orang bilang kau tidak bisa menggigitku. Ulang Wuhai sambil menatap Sukmi dengan bangga. Kamu sudah jadi ikan tak berguna. Tapi kamu malah bersaing dengan Sukmi dalam menggigit orang. Kata Man tanpa berkata-kata. Cepat berikan padanya. Kata Yuan Ming sambil mengambil jus semangka yang baru dibuat dan berkata kepada You Jia. Baru saat itulah You Jia Chai segera membawanya untuk mencegah Wu Hai membuat kesalahan bodoh lagi. Ternyata rasa malu itu tergantung pada orangnya, keluh Yuan Ming dalam hati. Yuan Ming tidak berpikir lama sebelum dia diinterupsi oleh suara yang jelas. Halo, bolehkah saya berfoto di sini? Pertanyaan itu diajukan oleh gadis yang baru saja masuk, berbicara dengan dialek Wu yang lembut. Gadis itu mengenakan jaket kamuflase tebal, overall hitam multisaku, kaos hitam di baliknya, dan sepatu MAW tinggi. Wajahnya tanpa riasan dan sedang memegang kamera profesional. Ia tampak muda dan energik. Apa yang ingin kamu tembak? Yuan Ming bertanya dengan hati-hati. Begitulah. Aku melihat pemandangan dinding kaca ini di TV. Ada jenis alga yang sangat langka di dalamnya, jadi aku ingin memotretnya. Gadis itu menjelaskan dengan sopan dan detail. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Terima kasih. Gadis itu tiba-tiba tersenyum dan sangat gembira. Kenapa kamu mengambil foto ini? Ling Hong selalu ingin mengobrol dengan gadis-gadis cantik. Saya seorang ilustrator ilmiah botani. Gadis itu sangat puas dan bangga ketika berbicara tentang profesinya. Kelihatannya sangat kuat. Ling Hong masih pandai mengobrol. Aku hanya lebih pandai melukis, jawab gadis itu dengan rendah hati. Lalu mengangkat kameranya dan mendekati pemandangan dinding udang ceri. Suara klik terdengar terus-menerus, dan gadis itu tengah serius mengambil gambar di sana. Kadang ia berjongkok, kadang berjinjit, kadang bahkan menempel di kaca. Ia memotret dari setiap sudut. Saya sangat senang mengambil foto, dan wajah saya selalu gembira dan puas. Nama gadis itu Zhao Jing. Ia bukan dari Chengdu, melainkan dari Jiangnan. Dalam sebuah video yang dibagikan orang lain, ia melihat sekilas rumput laut merah yang berharga di dinding Yuan Ming. Awalnya, ia hanya mendengar bahwa rumput laut ini hanya ditemukan di Laut Irlandia, tetapi ia tidak menyangka akan menemukannya di Yuan Ming. Sebagai ilustrator sains botani, ia tentu saja datang dari jauh. Baru setelah dia selesai syuting, You Jia mendekatinya untuk bertanya. Kamu mau makan apa? Tanya You Jia lembut. Mau makan apa? Kita pesan paket nasi goreng telur saja. Setelah Zhao Jing selesai memotret, ia menyadari ada kursi kosong di sana, dan langsung berkata dengan sedikit malu. Baiklah, silakan tunggu. You Jia mempersilakan semua orang duduk lalu menjawab. Baru pada saat itulah dia mulai menjelaskan aturan membayar terlebih dahulu baru makan, dan Zhao Jing tentu saja membayar dengan cepat. You Jia dengan hati-hati mengumpulkan uang dan kemudian memesan makanan. Zhao Jing mengantre untuk masuk, jadi wajar saja kalau dia bisa makan di sana. Ini memang aturan restoran. Saat makan malam, semuanya berjalan lancar, kecuali perilaku Wu Hai yang konyol. Ketika waktunya tiba, Yuan Ming tetap menutup restoran tanpa ampun. Suara langkah kaki menghilang, dan sekarang hanya Su Mu dan Yuan Ming yang tersisa di toko. Kamu bisa bicara sekarang? Kata Yuan Ming serius sambil membersihkan meja kaca. Bos Yuan, kulihat kau selalu mengukir dengan lobak, terlalu monoton. Su Mu berpikir sejenak, lalu berkata misterius. Masih agak sulit mengukir pola pada tahu sekarang, kata Yuan Ming serius. Bukan itu. Yang itu sudah ada. Su Mu melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa itu bukan. Apa itu? Tanya Yuan Ming dengan nada datar. Brokoli, bokcai, dan tentu saja pisang juga enak, kata Su Mu dengan percaya diri. Dia hanya tidak percaya Yuan Ming tidak akan tergoda. Lagi pula, Yuan Ming adalah seorang otaku yang tidak menghabiskan banyak waktu di internet, dan semua pengunjung yang dikenalnya tahu akan hal ini. Tapi Su Mu berbeda. Dia suka segala macam hal aneh dan sering online. Dia menemukannya. Saya tahu tentang mengukir buah. Yuan Ming berkata bahwa dia tahu tentang mengukir buah. Pernahkah kau berpikir untuk mengukir brokoli? Atau bokcai? Atau pisang? Tanya Su Mu tak percaya. Tidak, jawab Yuan Ming singkat. Jadi, aku punya ide baru untukmu, kata Su Mu dengan bangga. Benar. Kalau begitu aku akan langsung memberitahumu tentang belanja bahan makanan. Yuan Ming melirik Su Mu dan berkata dengan wajar. Setuju? Mata indah Su Mu yang seperti bunga persik penuh dengan kegembiraan. Yah, kamu harus pilih buah yang sudah dipatuk burung, supaya lebih manis. Yuan Ming mengangguk duluan, lalu mulai menjelaskan buah-buahan dan hidangan umum. Tunggu, Bos Yuan, apa maksudmu? Tanya Su Mu bingung. Karena kamu sudah memberiku ide baru, aku akan memberitahumu cara memilih hidangan berkualitas tinggi secara gratis.
Sama-sama, kata Yuan Ming seolah sudah biasa. Sepertinya itu bukan masalah, kata Su Emyu dengan tatapan kosong. Tentu saja tidak, dengarkan saja. Yuan Ming mengangguk dan melanjutkan. Selama waktu ini, ia juga berbicara tentang banyak trik kecilnya sendiri. Tetapi Su Emyu benar-benar bingung. Ini pada dasarnya teknik untuk memilih hidangan umum. Kamu bisa kembali, kata Yuan Ming dengan tenang. Seolah-olah orang yang baru saja mengucapkan paragraf panjang itu bukanlah dia. Oh, oke. Kalau ini komik, kalian pasti bisa melihat mata Su Emyu sekarang, yang benar-benar seperti obat nyamuk bakar, dan dia pusing mendengarnya. Hati-hati di jalan, kata Yuan Ming kepada Su Emyu yang kebingungan. Selamat tinggal, jawab Su Emyu tanpa sadar. Buk, 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 Yuan Ming tidak duduk sampai langkah kaki Su Emyu menghilang. Yah, aku dengan cerdik menghindari keluar lagi. Yuan Ming memuji dirinya sendiri dengan bangga. Lagi pula, dia orang rumahan dan nalurinya adalah benci keluar. Tetapi mencari makanan lezat bukanlah salah satunya. Sistem, coba saya lihat tugasnya. Yuan Ming tiba-tiba teringat gadis yang baru saja datang untuk makan. Misi peningkatan hadir untuk Anda. Hadiah tugas 1 peningkatan, 1 lotre, 1 hadiah khusus, dan 1 hadiah koki menengah. Kemajuan tugas 88.100. Tunggu, aku ingat ada 88 orang tadi siang, kata Yuan Ming sambil menunjuk ke arah progres penyelesaian tugas. Sistem menampilkan kata-kata ya. Lalu kenapa sekarang masih 88? Apakah ada penundaan di sistemmu sekarang? Tanya Yuan Ming bingung. Yuan Ming ingat dengan jelas bahwa Zhao Jing berkata dia datang untuk mengambil rumput laut di toko Yuan Ming. Sistem menampilkan kata-kata tidak ada penundaan. Kalau begitu sekarang seharusnya 89, kata Yuan Ming dengan tegas. Namun, sistem tidak merespons. Gadis yang datang malam ini jelas-jelas beraksen Jiangnan, dan dia baru saja tiba di Chengdu dan datang ke restoran untuk makan. Apa kau tidak menghitungnya? Tanya Yuan Ming serius. Sistem menampilkan pesan misi ini membutuhkan keahlian tuan rumah. Ya, jadi dia makan, jawab Yuan Ming biasa saja. Sistem terdiam sesaat. Jelas bahwa Zhao Jing duduk untuk makan karena merasa malu setelah sekian lama mengambil gambar. Tetapi Yuan Ming juga dapat mengatakan bahwa itu adalah pujiannya sendiri tanpa ragu. Tampaknya pepatah burung yang sejenis akan berkumpul bersama memang benar adanya. Sistem menampilkan pesan para pengunjung datang ke sini untuk memotret rumput laut merah. Baiklah, kalau begitu dia tetap bertahan berkat keahlianku. Yuan Ming mengangguk. Karena saya berpartisipasi dalam syuting sebuah program TV. Dan karena saya syuting dengan baik, saya bisa syuting di toko untuk kedua kalinya. Karena saya punya keterampilan yang bagus, saya menjadi terkenal di internet, dan kemudian dia berkesempatan melihat saya. Jadi dia datang untuk melihat keterampilan saya. Yuan Ming menjelaskan dengan serius. Toko itu begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Sistem tidak dapat menemukan alasan untuk membantah logika Yuan Ming yang bengkok. Sistem terdiam cukup lama, lalu memodifikasi progres tugas. Ya, ini sistemku yang bagus, kata Yuan Ming dengan ekspresi lega. Akan tetapi, sistem itu tiba-tiba menghilang tanpa ada respons. Kita hampir mencapai 60%. Yuan Ming tidak peduli dengan hilangnya sistem, tetapi mengamati kemajuan tugas dengan puas. Sudah ada 89 tugas, dan 11 tugas lagi yang perlu diselesaikan untuk peningkatan, dan dia akan mendapatkan 60% bagian. Namun waktu misi hampir habis, hanya tersisa 1 minggu. Yuan Ming sangat puas dengan sistem tersebut setelah meyakinkannya, dan dia bekerja keras untuk mengasah keterampilan memasaknya selama berada di kedai. Dan ketika ia beristirahat di malam hari, Yuan Ming kembali tidur dengan sangat nyenyak. Anda berhak memiliki perangkat kedap suara merek sistem. Keesokan paginya, Yuan Ming bangun dan berolahraga seperti biasa. Kemungkinan menyelesaikan tugas saat sarapan relatif kecil, tetapi Yuan Ming, yang bertugas memasak, tidak mempertimbangkannya. Lagi pula, Yuan Ming beruntung tadi malam. Yan Feng kembali mendapat Royal Jelly, dan hanya butuh 2 jam untuk mengocok angka 1. Dia benar-benar beruntung. Siang, sepertinya Huang Li akan datang hari ini. Aku sudah lama tidak bertemu Mu Xiaoyun, gumam Yuan Ming sambil memperhatikan para pengunjung yang mengantre di luar pintu. Huang Li yang disebutkan Yuan Ming adalah kakak beradik. Umumnya, Anda bisa melihatnya saat ada hidangan yang disebut madu dan jamur putih. Ini adalah penggemar nomor 1 Yuan Ming selain Tang Qian. Dan karena jumlahnya terbatas, pelanggan tetap biasanya tidak akan memesan hidangan ini setelah mengetahui hal ini. Tentu saja hal ini tidak mengecualikan mereka yang baru pertama kali datang ke sini, seperti orang ini. Bos, mari kita masing-masing minum madu dan jamur putih. Yang berbicara adalah pengunjung yang baru saja masuk dan juga merupakan kelompok pertama yang masuk. Dan Huang Li muda masih berada di belakang. Baiklah, apakah ada yang lain? Tanya Yao Jia sambil tersenyum. Tidak perlu. Siapa tahu rasanya enak. Harganya sudah sangat mahal. Pelayan restoran itu mengerucutkan bibirnya.
Sikapnya bahkan lebih arogan daripada Lianyi. Pria itu mengenakan mantel katun hitam tipis dengan sweater coklat berbahan wol halus di baliknya, dan celana panjang hitam sederhana. Ia tidak tinggi, bertubuh sedang, dan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Ketika ia melihat ke arah toko Yuan Ming, ia menunjukkan rasa jijik yang tak terkendali. Yang satunya lagi juga bertubuh sedang dan sangat sedikit bicara. Pada dasarnya, orang-orang di sebelahnya lah yang berbicara. Namun, ia tidak lembut, melainkan lebih arogan. Ada sapu tangan di kursi yang ia duduki. Wajahnya yang biasa tampak berkerut, seolah-olah duduk di sana sangat tidak nyaman. Totalnya 42 yuan. Di sini bayar dulu, makan belakangan. Yao Jia menyingkirkan keramahannya dan hanya berbicara sopan. Ceka-ceka, toko ini tidak besar tapi aturannya banyak sekali, kata pria itu sambil mengeluarkan uangnya. Ini. Pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan menyerahkannya langsung kepada Yao Jia. Tunggu sebentar, kata Yao Jia sambil memegang koin itu erat-erat. Cepat pergi, bahkan tidak ada buruh di sini, kata pria itu lagi dengan nada meremehkan, dan pria di sebelahnya mengangguk setuju. Dia tampak familiar. Teknisi Cheng tertarik pada orang ini dan bergumam sendiri dengan bingung. Namun setelah beberapa saat, teknisi Cheng tertarik dengan keterampilan memasak Yuan Ming yang luar biasa dan tidak punya waktu untuk memperhatikan kedua orang yang seperti badut ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan pengunjung lain. Lagi pula, keahlian memasak Yuan Ming sudah mereka buktikan sendiri, tetapi kedua orang tak dikenal ini sudah meremehkannya sejak mereka masuk. Kalau tidak, mereka berdua berbicara dengan suara pelan, dan mereka takut itu akan memengaruhi suasana hati mereka untuk makan, jadi mereka benar-benar ingin mengusir mereka. Hani tremella untuk kalian berdua. Yao Jia dengan sopan menyajikan 2 hidangan. Kali ini, jamur putih itu masih diletakkan di atas piring berwarna hijau tua dengan lilitan rendah di sekelilingnya, yang membuat jamur putih bersih seputih salju itu tampak sangat cantik. Kelihatannya tidak bagus, bagaimana menurutmu? Pria yang banyak bicara itu menoleh ke arah temannya di sebelahnya. Itu benar-benar keterlaluan, kata pria itu langsung. Aku tidak tahu rasanya. Pria yang cerewet itu mengambil sepotong jamur putih dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Jamur putih itu mengeluarkan suara kernyem yang renyah di mulut, yang sungguh renyah dan nikmat, tetapi kedua orang yang memakannya pada saat yang sama masih mengerutkan kening. Hanya itu, kali ini keduanya berbicara serempak. Cuma lebih ringan, dan rasanya agak manis dengan madu, itu saja. Teman yang pendiam itu mengerutkan kening dan berkata terus terang. Kau bisa disebut master begitu saja? Tanya orang yang banyak bicara itu dengan bingung. Buang-buang tiket pesawat saja. Teknik di video itu memang mirip. Orang yang bicaranya lebih sedikit malah mengerutkan kening. Benar. Sepertinya tidak ada yang bisa dipercaya di internet. Kesenjangannya terlalu besar. Pria yang banyak bicara itu menatap Yuan Ming dengan tidak puas. Kamu yang bayar tiket pulangnya? Kata orang yang bicaranya lebih sedikit dengan tegas. Tidak, aku yang traktir sekarang, kata pengunjung restoran yang banyak bicara itu. Mereka berdua ngobrol bolak-balik, mengomentari madu dan jamur putih buatan Yuan Ming, tanpa peduli bahwa mereka berada di toko Yuan Ming dan tidak memperdulikan Yuan Ming sama sekali. Ada apa dengan dua orang sok suci ini? Tanya Wu Hai sambil mengerutkan kening dan mengelus kumisnya. Entahlah, mungkin dia bodoh, cibir Ling Hong. Kau. Si tukang cerewet itu melotot ke arah Wu Hai dengan tidak puas. Orang yang bicaranya paling sedikit diinterupsi ketika ia hendak bicara. Pantas saja kau masih level 4 di usiamu. Jangan pernah bilang kau koki. Aku tidak mau punya dua rekan kerja sepertimu. Sebuah suara laki-laki yang sangat angkuh berkata langsung dan tegas. Siapa? Orang yang bicara paling sedikit segera menoleh. Pria itu mengenakan mantel wol tipis, kemeja bergaris hitam putih di baliknya, dan celana kasual biru muda. Wajahnya yang tampan menunjukkan kepercayaan diri dan kesombongan. Chu Xiao? Yuan Ming mendongak dan langsung memanggil nama itu. Orang ini benar-benar mirip denganmu. Wu Hai menatap Ling Hong Dao dengan nada menggoda. Tidak, aku jauh lebih tampan daripada dia. Ling Hong mengangkat bahu dan memasuki mode menonton. Namun, kedua orang yang mendengar Yuan Ming memanggil nama itu sangat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Yuan Ming mengenal Chu Xiao. Lagi pula, Chu Xiao sudah terkenal jauh sebelumnya dan merupakan sosok legendaris. Kalian berdua babi bodoh, apa kalian tidak mengasah kuku dengan benar saat memegang pisau dapur? Mulut kalian benar-benar jahat. Chu Xiao menatap tajam ke arah mereka berdua. Hidangan ini memang biasa saja. Ini kesimpulan kami. Pria yang banyak bicara itu tidak berani bicara ketika melihat Chu Xiao, jadi pria yang pendiam itu pun angkat bicara. Heh, cuma kamu? Apa hakmu untuk berkomentar? Membandingkanmu dengan babi itu penghinaan bagi babi. Otakmu jelas tidak seberat babi. Chu Xiao selalu memandang orang dengan mata putihnya. Ini terdengar sangat arogan dan kasar. Mendengar ini, wajah kedua koki itu memerah seperti palet. Meskipun kami baru di level 4, kami sudah mengikuti ujian level 3 dan hasilnya akan segera keluar.
Jadi saya rasa kami masih bisa mencicipi hidangan buatan koki tanpa level seperti ini, kata pengunjung yang pendiam itu dengan nada tegas. Tidak perlu menunggu, kau jelas belum lulus. Jangan pernah berpikir untuk naik level jika kau bahkan tidak bisa menggunakan lidahmu. Nada bicara Chu Xiao terdengar santai, seolah-olah ia hanya mengatakan sesuatu yang sangat biasa. Apa gunanya sertifikat? Lagi pula, orang seperti kalian berdua yang cuma makan dan menunggu kematian saja bisa naik level 4. Sindiran Chu Xiao sungguh keterlaluan. Sekalipun kau bintang 3 Michelin, kau tak boleh berkata begitu, teknisi Chu. Pria yang tak banyak bicara itu menjadi geram dan menatap Chu Xiao dengan serius. Haha, tentu saja aku bisa. Kau pecundang yang bahkan tidak bisa makan royal jelly. Lebih baik kau ganti karir saja. Chu Xiao menatap mereka berdua dengan serius. Kau. Kini ekspresi mereka berdua sangat mirip, keduanya memerah, tentu saja ini karena mereka marah pada Chu Xiao. Intinya, tidak ada cara untuk membantahnya. Karena setiap kalimat Chu Xiao selalu mengandung kata memasak. Dari sudut pandang ini, mereka benar-benar tidak berani membantah Chu Xiao. Keunggulan hidangan ini adalah sederhana dan cerah. Bahan-bahannya sederhana, tetapi aromanya elegan dan harum. Chu Xiao mengabaikan kedua orang yang hampir mati marah itu, dan mulai berbicara. Hanya menghadap madu dan jamur putih di atas meja. Seharusnya royal jelly liar dari desa Yanfeng. Kualitasnya terbaik dan segar. Tremela yang digunakan adalah tremela hidup. Royal jelly yang dimasak memiliki sedikit aroma melati, dan rasa asamnya sangat berkurang. Ya, yang ini tidak sepat, tapi agak asam. Kamu sengaja meninggalkannya di sini, kan? Meskipun ini pertanyaan, nada bicara Chu Xiao terdengar sangat yakin ketika menatap Yuan Ming. Ya, Yuan Ming mengangguk. Tremela sendiri ringan dan hambar, tetapi dengan rasa asam royal jelly dan sedikit rasa pedas, berpadu dengan aroma melati, sungguh perpaduan yang sempurna. Chu Xiao menganalisis keunggulan hidangan ini hanya dalam beberapa kata. Jamur putih segar dan royal jelly yang bergizi. Bos Yuan, Anda sungguh orang baik. Chu Xiao melirik jamur putih madu di atas meja panjang melengkung itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Adapun dua orang itu, dia mengabaikannya. Saat ini, Wu Chen tidak lebih dari Chu Xiao. Buk, 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 langkah kaki Chu Xiao menghilang, tetapi Yuan Ming tetap tenang dan terus menyiapkan makanan lezat. Kecuali saat ia baru saja menyajikan makanan, ia tidak terganggu di waktu lain. Dua orang lainnya adalah pengunjung restoran yang ikut bersamanya. Mereka menghela napas lega dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri sebelum mendengus dingin. Dasar orang yang usil. Kata-kata itu muncul di benak mereka berdua secara bersamaan. Namun saat melihat tatapan mata penuh penghinaan dari para tamu makan di sekelilingnya dan madu serta jamur putih di atas meja, dia langsung teringat rasa takut yang baru saja dirasakannya saat dikuasai oleh Chu Xiao, dan tentu saja Yuan Ming, sang koki yang diam-diam telah menemukan kombinasi yang sempurna. Ayo, kata orang yang bicaranya lebih sedikit tanpa menoleh. Maaf, kalian berdua. Kalau kalian tidak menghabiskan makanan di meja, kalian akan masuk daftar hitam, kata Yao Jia dengan sopan sambil melangkah maju. Kita tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini lagi. Si pengunjung yang cerewet itu ingin mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi ketika teringat rasa sakit karena ditampar tadi, ia langsung mengubah kata-katanya, tetapi tetap berbicara dengan nada yang tajam. Baiklah, kalau begitu silakan santai saja, kata Yao Jia dengan sopan sambil memberi jalan. HMPH. Kedua pria itu menatap Yuan Ming dengan penuh kebencian sebelum pergi. Ceka-ceka, aku jadi penasaran, apa mereka berdua aneh. Ternyata mereka rekan kerja yang kesini untuk menanyakan kabar, kata seorang pengunjung restoran. Benar. Sekarang Bos Yuan semakin terkenal, pasti ada banyak hal seperti itu. Pelayan di sebelahnya langsung menyela. Aku lebih penasaran sama orang yang baru saja mengumpat. Ini cewek yang cuma peduli penampilan dan bentuk tubuh. Dia seharusnya jadi koki. Kelihatannya cukup mumpuni. Setidaknya seleranya bagus, kata seorang pengunjung yang lebih tua dengan puas. Dia memang seorang koki, dan koki muda berbintang 3 Michelin. Ling Hong mulai menjelaskan. Bahkan restoran Michelin bintang 3 pun mengagumi keahlian memasak Bos Yuan. Ternyata Bos Yuan yang paling tampan. Gadis yang baru saja melihat wajah dan sosoknya langsung berkata dengan penuh semangat. Tapi bukankah seharusnya kekaguman ditujukan pada keahliannya? Apa hubungannya dengan ketampanan? Wu Hai, yang tak sengaja menyimpang dari jalur, berpikir dengan bingung. Keahlian Yuan Ming tentu saja yang terbaik, tapi Chu Xiao juga sangat bagus, kata Ling Hong mengiyakan. Bos Yuan memang yang terbaik. Dia baik hati dan bahkan mengadopsi noodle soup. Para gadis punya banyak kekhawatiran. Chu Xiao sangat baik, kata Yuan Ming sambil meletakkan makanannya. Setelah makan siang, Yuan Ming menatap pintu masuk toko dengan linglung. Aku tidak menyangka orang ini akan pulang secepat ini, tapi aku belum menerima kabar dari Presiden Yao, gumam Yuan Ming dalam hati. Untungnya, saya akan segera meningkatkannya.
Yuan Ming mengklik tugas itu lagi dan melihatnya. Yang dipikirkan Yuan Ming adalah tidak ada hidangan yang cocok untuk jamuan makan saat ini. Tidak seperti masakan barat, tidak ada hidangan terpisah sebelum, selama, dan sesudah makan, jadi Yuan Ming masih sedikit bingung. Untungnya, dia masih memiliki etika makan barat yang lengkap untuk digunakan. Lokasi Yuan Ming Store awalnya merupakan kawasan berteknologi tinggi. Banyak bangunan di sekitarnya, tetapi kawasan bisnis pendukungnya belum dibangun, sehingga mau tidak mau terlihat agak sepi. Terlebih lagi, ada komunitas lama di Yuan Ming yang terlihat bobrok. Karena tidak ada kegiatan, wajar saja jika tidak banyak orang yang datang. Restoran cepat saji yang paling umum adalah yang ada di lantai bawah jalan komersial, yang menyediakan makanan untuk pekerja kantoran. Namun, sejak toko Yuan Ming dikenal di seluruh kota, toko-toko di sini menjadi sangat bernilai. Ada toko yang menjual makanan, aksesori yang disukai perempuan, dan tempat bagi laki-laki untuk minum teh dan mengobrol. Sekarang bekerja di perusahaan yang didanai asing, Ma Zida merasa sedikit khawatir. Kita belum mencicipi masakan Bos Yuan selama beberapa hari. Berapa lama lagi kita harus menemani Pangeran Wea itu? Tanya Ma Zida sambil menyodok rekan kerjanya di sebelahnya. Anakmu bisa memberi makan seluruh keluarga sendirian, dan kamu bahkan bisa makan camilan sesekali. Aku sudah 2 bulan tidak ke sana. Rekan kerjanya memutar bola matanya ke arah Ma Zida dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan terakhir. Apakah ini intinya? Aku bertanya kapan manajer kaya itu akan pergi? Tanya Ma Zida serius. Entahlah. Lagi pula, kami kan orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat. Rekan kerja itu mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Ya, Ma Zida dan rekannya adalah satu-satunya 2 pria di Departemen Hubungan Masyarakat. Menurut bos mereka adalah peran pendukung Departemen Hubungan Masyarakat, yang digunakan sebagai penghias. Namun, ketika sesuatu terjadi, para penghias itu tidak bisa pergi. Baru-baru ini, mitra perusahaan, kantor pusat UEA, mengirimkan seorang manajer untuk meninjau bisnis tersebut. Manajer tersebut adalah warga negara Emirat asli dan didampingi oleh Departemen Hubungan Masyarakat. Dia bukan pangeran legendaris. Pangeran Uni Emirat Arab hanyalah bahan tertawaan di antara teman-temannya. Silika, masakan Cina MU benar-benar enak. Kamu mau makan apa hari ini? Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, seorang wanita cantik berlekuk tubuh, dan seorang pria parubaya ditemani seorang pria berjas berjenggot rapi. Orang yang baru saja bertanya itu tentu saja Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Lagi pula, hanya ketika seorang wanita cantik mengajukan pertanyaan ini, ia menjadi menawan. Saya bosan makan akhir-akhir ini dan ingin makan sesuatu dari negara kita sendiri, kata Selika, pria kaya dari UEA, sambil mengerutkan kening. Soal masakan Emirat, saya tahu tempat yang namanya Gurun. Mau coba? Tanya menteri itu sambil tersenyum. Lupakan saja, di sini tidak ada yang asli. Selika langsung menolak. Tiba-tiba aku teringat barbeque yang kumakan kemarin. Katanya rasa asli Emirat, tapi ternyata rasanya tidak enak. Mengapa Anda tidak mencoba hidangan istimewa kami? Usul menteri cantik itu sambil tersenyum. Manajer yang berdiri di situ bertanggung jawab untuk mengangguk. Aku tahu masakan Cina MU enak, tapi aku tidak suka rasanya. Selika mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Setelah Selika mengatakan hal ini, yang lain tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, tetapi Selika mulai berbicara sendiri. Yah, pilaf pun tak apa. Selika mendesah. Kamu mau makan? Tanya Ma Zida tiba-tiba. Ya, makan berarti nasi, kata Selika tegas. Apakah orang-orang di UEA juga makan nasi? Ma Zida berbicara pelan kali ini, tetapi masih terdengar. Tentu saja, nasi di tempat kami berbeda dengan nasi di sini. Rasanya sangat enak jika digunakan untuk membuat pilaf, kata Selika bangga. Apakah boleh makan vegetarian? Tanya Ma Zida dengan inspirasi tiba-tiba. Tentu saja. Selika mengangguk. Kalau soal makanan vegetarian, saya rasa ada tempat yang bisa menyajikan makanan khas Emirat yang bisa memuaskan Anda, ujar Ma Zida tegas. Adalah. Kali ini Selika berbicara langsung dalam bahasa Inggris. Tentu saja, kata Ma Zida dengan percaya diri. Kalau begitu, mari kita makan itu malam ini, kata Selika gembira. Selika masih percaya pada Ma Zida, karena ia familiar dengan kebiasaan bicara orang Tiongkok. Sekalipun ia 100% yakin, ia hanya akan menjawab 90%. Karena Ma Zida mengatakannya dengan begitu yakin, keyakinannya pasti lebih dari 200%. Xiao Ma, kamu yakin? Tanya manajer itu untuk konfirmasi. Saya percaya pada Xiao Ma. Menteri di sebelahnya menatap Ma Zida dengan serius dan mengangguk. Apakah di sana? Jarang sekali rekan kerja itu sependapat dengan Ma Zida, dan mereka berdua teringat toko Yuan Ming. Benar. Ma Zida mengangguk mengiyakan. Baiklah, Xiao Ma yang memimpin jalan, kalian makan saja, tidak usah pergi, kata manajer itu sambil menunjuk rekan kerjanya di sampingnya.
Oke, selamat tinggal, manajer. Selamat tinggal, manajer Selika. Rekan kerja itu bergumam dalam hati tentang manajer yang pelit itu, tetapi mengucapkan selamat tinggal dengan senyum di wajahnya. Beberapa orang mengangguk, lalu rekannya pergi. Saat itu, manajernya sangat bijaksana dan berkata, "Silica, sepertinya aku juga tidak enak makan denganmu. Bagaimana kalau aku mengajakmu makan di luar?" "Tentu saja. Terima kasih, si cantik ini dan pria yang telah menunjukkan jalan kepadaku." Selika mengangguk senang. "Kalau begitu, saya harap Anda bisa menikmati makanan lezat yang Anda inginkan," kata manajer itu sambil tersenyum. "Aku mau." Selika mengangguk. Manajer itu tahu kebiasaan orang-orang Emirat. Mereka tidak suka membicarakan urusan bisnis di meja makan. Ia telah bersama mereka selama 2 hari terakhir, dan suasana makan malam tidak semeriah dulu. Maka, manajer itu dengan bijaksana pergi dan menyerahkan tanggung jawab kepada anak-anak muda itu. Dan dengan kehadiran Direktur Hubungan Masyarakat, dia merasa sangat lega. "Manajer Silika, ikut saya. Tokonya tidak jauh dari sini, kurang dari 10 menit jalan kaki. Kalau naik mobil, Anda harus cari tempat parkir," kata M.A. Zida sambil tersenyum. "Kalau begitu, ayo kita ke sana," kata Selika patuh. "Ikuti aku." M.A. Zida memimpin jalan dengan senyum ramah di wajahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah obrolan antara menteri cantik itu dan Serika tentang berbagai hal, diselingi dengan perkenalan mengenai beberapa situasi baik perusahaan saat ini. Mereka bertiga menuju ke toko Yuan Ming, tempat pertunjukan bagus tengah berlangsung. Karena Chu Xiao muncul lagi. Semuanya bermula saat dua pengunjung berdiskusi tentang mengapa semut memanjat pohon buatan Yuan Ming begitu lezat. Keahlian memasak bos Yuan benar-benar hebat. Setelah diangkat, bentuknya benar-benar seperti semut yang sedang memanjat pohon. Bihunnya kuat dan kenyal, dan daging cincangnya elastis. Pengunjung restoran itu menggigit bihunnya dengan puas. Yang paling luar biasa, bihunnya sudah menyerap kuahnya cukup banyak. Rasanya sungguh lezat. Mereka berdua saling memuji. "Alangkah senangnya kalau saya bisa memasaknya. Saya tidak akan bosan memakannya 3 kali sehari," kata pengunjung restoran itu dengan gembira. "Kau takkan pernah bisa mempelajarinya seumur hidupmu. Butuh setidaknya 3 tahun latihan untuk memasak hidangan ini. Tentu saja, seperti yang kukatakan, kau juga harus punya bakat." Suara arogan Chu Xiao terdengar lagi. Chu Xiao yang sulit dipahami. "Kau membuatku takut." Sebelum pengunjung restoran sempat marah melihat wajah sarkastis Chu Xiao, dia sudah takut terlebih dahulu. "CK, dasar pengecut." Chu Xiao menatap mereka berdua dengan jijik. "Menakutkan sekali kau tiba-tiba muncul seperti ini," kata pelayan restoran itu tanpa berkata apa-apa. "Bahan-bahan yang digunakan dalam hidangan ini sangat baik. Tidak ada bau bihun yang berminyak sama sekali. Air yang digunakan untuk merendamnya harus jernih dan bebas dari bubuk." Chu Xiao mengabaikannya, menatap tajam ke arah 2 piring berisi semut yang memanjat pohon, dan langsung memulai mode analisis. Soal daging cincangnya, sudah jelas dicincang dengan tangan. Dan bukan dicincang dengan punggung pisau, melainkan dengan mata pisau. Dicincang sekaligus. Ya, pasti dicincang sekaligus, kalau tidak, teksturnya tidak akan begitu kenyal. Chu Xiao menganalisis hidangan itu lapis demi lapis. "Wah, sepertinya restoran ini lebih tahu tentangnya daripada kita." Pengunjung restoran itu terkejut dan merasa apa yang dikatakan Chu Xiao sangat masuk akal. Benar sekali. Pengunjung lain mengangguk berulang kali. Suhunya pas. Dia pasti sudah menyesuaikannya saat menggoreng. Kalau tidak, hasilnya tidak akan sempurna dan merata. Chu Xiao mengerutkan kening, menatap Yuan Ming, lalu berbicara lagi. Yuan Ming, yang dipandang berulang-ulang oleh Chu Xiao, berkonsentrasi melakukan urusannya sendiri. "Keahlian memasak yang aneh," kata Chu Xiao, lalu berbalik dan pergi. Seolah-olah dia belum pernah ke sana sebelumnya. Pergi dengan bersih dan rapi. Ya, menurut Chu Xiao, kemampuan memasak Yuan Ming memang luar biasa. Memang bukan dari sekolah akademis, juga bukan dari guru terkenal, tapi sungguh luar biasa. Ini tidak ilmiah, inilah yang paling ingin dikatakan Chu Xiao dalam hatinya. "Hei, kenapa kau pergi?" Para pengunjung restoran menatap punggung Chu Xiao yang tegas, merasa sedikit bingung. "Ini tidak bisa dimengerti," kata pengunjung lain tanpa bisa berkata apa-apa. "Apakah orang ini datang untuk mengolok-olokku?" Ling Hong tak kuasa menahan diri untuk berbicara. "Mungkin dia di sini untuk mencuri keahlianku," tebak Wu Hai sambil mengelus kumisnya. "Haha, itu mungkin saja." Pengunjung lain pun mempercayai pernyataan itu. Pada saat M.A. Zida membawa anak buahnya masuk, mereka baru saja melewatkan pertunjukan hebat ini. "Manajer Silica, ini dia." M.A. Zida tersenyum dan menunjuk ke 3 kursi kosong. "Semoga enak. Aku sudah antri selama 1 jam." Selika merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. "Jangan khawatir, itu pasti sepadan dengan harganya," kata M.A. Zida dengan percaya diri. "Kuharap begitu." Skala masih tidak puas menunggu selama 1 jam.
Hei, santai saja, jaga Xiao Ma. Menteri itu mencoba menenangkan suasana dengan suara lembut. Benar, lihat aku. Ma Zhida mengangguk setuju. Kalian bertiga mau makan apa? Tanya Youjia saat melihat mereka bertiga hampir selesai mengobrol. Pilaf vegetarian yang terbuat dari nasi putih, dengan gaya Emirat. Ma Zhida langsung memesan. Baiklah. Youjia mengangguk setuju. Saya mau paket nasi goreng. Menteri itu melihat harganya dan masih agak menahan diri. Aku juga mau paket nasi goreng. Ma Zhida pun memesan, sementara Selika mendengarkan dalam diam. Baiklah, semuanya, silakan tunggu sebentar, kata Youjia, lalu menunggu untuk membayar. Ma Zhida adalah orang yang berpengalaman dan tentu saja tahu aturan membayar terlebih dahulu dan kemudian menyajikan makanan. Jadi dia tinggal mentransfer uangnya. Tentu saja, perusahaan dapat mengganti biaya makan ini. Setelah membayar, tentu saja langkah selanjutnya adalah menunggu makanan datang. Ma Zhida sedang dalam suasana hati yang baik. Ia sudah lama tidak ke sini dan sudah lama merindukannya. Ini bisa dianggap penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, tetapi ia yakin Yuan Ming dapat memenuhi persyaratan Serika, jadi ia membawanya ke sini. Ketika Yuan Ming menerima pesanan, dia hanya meliriknya, mengingat resep pilaf vegetarian, dan menemukan bahwa itu memang dibuat oleh Mi Bai, jadi dia mulai menyiapkannya. Mengenai persyaratan pada daftar, Yuan Ming secara alami melihatnya dan secara khusus mengeluarkan seperangkat peralatan dapur baru, bahkan saringan untuk beras pun baru. Kebanyakan orang di UEA adalah Muslim yang beriman pada Islam, dan banyak dari mereka mengikuti diet yang ditentukan oleh Al-Quran. Jangan memakan babi, kuda, bagal, keledai, anjing, ular, kalkun, daging mati, ikan yang mengapung, dan darah semua hewan, termasuk harimau, serigala, singa, macan tutul, beruang, gajah, monyet, elang, dan burung pemangsa serta binatang buas lainnya. Jangan menghisap opium, jangan meminum minuman keras, dan sebagainya. Itulah sebabnya Yuan Ming membeli satu set peralatan dapur baru. Butiran beras yang digunakan untuk pilaf umumnya panjang dan berbentuk strip, dan Yuan Ming tidak terkecuali. Dengan suara bang, lemari beras baru dibuka, dan di dalamnya terdapat beras zengceng simiao yang dibutuhkan Yuan Ming. Sendokan perlahan dengan mangkuk porselen baru. Butiran beras tampak indah di mangkuk putih. Bentuknya panjang, seputih kristal, lembut, dan berkilau. Bahkan sebelum matang, aroma samar tercium di hidung. Kalau begini terus, kurasa aku bisa mengumpulkan semua beras upeti. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memanggil naga. Yuan Ming memandangi deretan lemari beras upeti dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Sistem menampilkan kata-kata tidak. Kalau aku tidak mengandalkan naga itu, bagaimana dengan hadiahnya? Tanya Yuan Ming spontan setelah melihat jawaban sistem. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon bekerja keras untuk meningkatkan versi. Itu benar. Yuan Ming terdiam. Setelah keluhannya yang rutin tentang sistem, Yuan Ming mengalihkan perhatiannya ke makan pilaf. Beras zengceng simiao dikenal sebagai raja beras Cina, begitu pula leci zengceng gual. Beras ini terkenal di wilayah Lingnan dan bahkan di dunia internasional karena bulirnya yang putih bening, kandungan minyaknya yang tinggi, serta nasinya yang harum, lembut, dan lezat. Tentu saja, ada legenda tentang padi ini. Konon, dua dewa sedang bepergian di atas Baishulin, dan tiba-tiba awan ungu muncul. Para dewa melihat keindahan pegunungan dan sungai di sini, dan berpikir bahwa pasti ada tanah harta karun Feng Shui di bawah awan keberuntungan dan awan ungu tersebut. Maka mereka menunggangi awan, menetap di Baishulin, membangun kuil, dan menanam padi di teras-teras ini. Inilah asal mula Zengceng Sil Miao. Yuan Ming sedang memainkan simfoni dengan peralatan dapur, dan ketidakpuasan di wajah Selika yang penuh perhatian juga banyak menghilang. Di sini nyaman, puji Selika. Tentu saja, Anda akan merasa lebih baik setelah memakannya. Meneyer, kata Ma Zhida dengan percaya diri. Tidak. Maksudku koki ini sangat hebat, kata Selika sambil menunjuk Yuan Ming. Tentu saja bos Yuan sangat hebat. Ma Zhida membusungkan dadanya dengan bangga. Ia merasa Selika tidak memuji Yuan Ming, melainkan dirinya secara umum. Kurasa Meneyer Selika memperhatikan kalau koki itu menggunakan peralatan dapur baru saat memasak, ya? Kata menteri cantik itu penuh pengertian, seolah-olah dia bisa memahami seseorang. Benar. Meskipun aku bukan muslim, aku tidak suka rasa campur aduk itu. Selika mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan lebih menyukai koki ini setelah kamu memakannya. Ma Zhida tidak berpikir apa-apa setelah mendengar ini, tetapi berkata dengan percaya diri. Menurut Ma Zhida, Yuan Ming adalah tipe orang yang akan memperhatikan detail-detail ini, bahkan jika dia tidak mengingatkannya secara khusus. Kini, semua pengunjung restoran di Yuan Ming begitu percaya diri. Rasa makanannya sempurna, detailnya sempurna,
Dan inilah kesan yang mereka dapatkan dari para pengunjung restoran terhadap Yuan Ming. Haha, aku akan mencicipinya dengan hati-hati, kata Selika. Meskipun dia mengagumi ketelitian dan keseriusan Yuan Ming, dia benar-benar tidak percaya bahwa keahliannya dapat membuat pilaf ala Emirat di sini. Hanya penduduk setempat yang dapat merasakan cita rasa lokal. Seperti halnya makanan Cina hanya dapat dimakan di Cina, dan tempat lain, bahkan yang ada di pecinan, tidaklah autentik. Jadi Selika tidak menaruh harapan. Nasi goreng asli Emirat memiliki rasa yang unik dan dibuat dengan banyak rempah-rempah, yang umumnya tidak biasa disantap orang Tiongkok. Justru karena itulah banyak restoran membuang begitu saja rempah-rempah yang tidak dikenal tersebut atau menambahkan satu atau dua rempah-rempah yang sesuai dengan selera lokal, sehingga Sri Lanka tidak dapat terbiasa dengannya. Rasanya orang Sichuan tidak senang setelah memakan hotpot pedas palsu atau orang Hunan tidak senang setelah memakan udang rasa palsu. Jadi suasana hati Selika sedang tidak begitu baik akhir-akhir ini, itulah sebabnya pilaf vegetarian dapat memuaskannya. Untungnya, Yuan Ming sangat cepat, dan meskipun dia merebus nasi sebentar, nasinya tetap matang dengan cepat. Makanan Anda sudah datang. Yao Jia menyajikan makanan dengan terampil. Terima kasih. Ketiganya mengucapkan terima kasih hampir bersamaan. Selamat makan, kata Yao Jia sopan, lalu pergi mengambil porsi makanan berikutnya. Oh, tidak ada aroma sama sekali. Selika mengerutkan kening karena kecewa. Meneyer, jangan kecewa. Anda akan mengerti setelah memakannya, kata M.A. Zida sambil tersenyum. Benar sekali. Cobalah, Anda mungkin akan terkejut. Menteri itu kini berada dalam dilema karena ia mendapati beras itu benar-benar tidak berbau. Bahkan yang kurang autentik sekalipun setidaknya memiliki sedikit rasa rempah. Tetapi yang ini tidak memiliki rasa rempah sama sekali. Yang cukup untuk menjelaskan alasannya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berkecil hati. Wah, warnanya kelihatan bagus. Selika mengangkat bahu, sudah benar-benar putus asa. Nasi di depan saya disajikan dalam mangkuk porselen litium hitam polos. Bulir-bulir beras merahnya yang panjang tampak jelas, dan beberapa kismis, biji wijen, kacang tanah, dan sebagainya tersebar di tengah nasi. Kalau begitu, kamu harus mencobanya, kata M.A. Zida langsung kali ini. Baiklah, aku akan makan. Selika mengangguk, lalu mengambil sendok dan bersiap makan. Dia meraup nasi dengan sendok lalu langsung memasukkannya ke mulut tanpa melihatnya. Hah! Selika mengangkat alisnya karena terkejut. Begitu nasi masuk ke mulutnya, aroma rempah yang kaya langsung menyerbu tenggorokannya. Inilah cita rasa Emirat yang Selika kenal. Berikutnya adalah kekenyalan nasi, yang memiliki tekstur seperti agar-agar saat dikunyah. Sensasi sedikit pedas dan kepedasan memenuhi mulut, diikuti aroma nasi yang tak dapat diabaikan, membuat sensasi pedas semakin terasa. Dengan 2 kali crunch, Selika menghancurkan kacang tanah, dan aroma kacang yang unik pun keluar, diikuti oleh rasa asam dan manis kismis. Kismis ini benar-benar istimewa. Rasanya lembut dan empuk, bahkan ada sedikit rasa jus anggur, tetapi juga memiliki tekstur seperti jeli yang unik. Enak sekali. Selika menelan nasi gorengnya, matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan keras. Bagaimana mungkin ada pilaf autentik seperti itu di Cina? Koki ini pasti pernah ke Timur Tengah, atau dia memang dari Timur Tengah. Selika membuat keputusan tegas. Bos Yuan orang Tiongkok. Soal apakah dia pernah ke Timur Tengah? Saya tidak tahu, jelas M.A. Zida. Selika tidak dapat mempercayainya bagaimana mungkin memiliki rasa yang begitu autentik. Asalkan Anda puas, Meneyer Selika, kata M.A. Zida dengan senyum puas dan bangga di wajahnya. Oh, tentu saja, saya sangat puas. Rasanya sungguh lezat, lebih enak daripada kebanyakan koki Timur Tengah, kata Selika tulus. Sudah kubilang perkenalan Xiao M.A. cukup bagus. Menteri itu sangat berterima kasih atas ketegasannya tadi. Ini adalah pertama kalinya Selika tersenyum puas saat makan. Jangan ngomong, jangan ngomong. Rasanya nggak enak kalau dingin. Selika sama sekali nggak berniat ngomong. Dia menundukkan kepala dan mulai makan. Pak Menteri, kami juga makan, kata M.A. Zida dengan puas kepada Menteri cantik itu. Tentu saja, mungkin yang ini juga enak, kata Menteri itu sambil tersenyum, sambil menunjuk makanan di depannya. Tentu saja lezat. M.A. Zida mengangguk setuju. Hei, berhenti bicara dan makanlah. Selika mendongak ke arah 2 orang yang sedang mengobrol dengan rasa tidak puas. Baiklah, baiklah. Menteri itu segera menjawab dengan senyum manis. Melihat keduanya makan dengan patuh, Selika mengangguk puas dan terus menikmati makanannya. Waktu pertama kali disajikan, rasanya memang tidak ada aromanya, tapi sekarang rasanya enak sekali. Luar biasa, kata Selika sambil menyantapnya dengan penuh emosi. Lalu dia makan sesuap besar nasi goreng sambil mengucapkan ahu. Sambil mengunyah, Selika menikmati berbagai rangsangan rasa yang dikeluarkan nasi goreng di mulutnya. Enak sekali, seru Selika. Nasi goreng Yuan Ming selalu hanya cukup untuk pria dewasa hingga 80% kenyang. Ketika orang-orang menyantap makanan lezat,
mereka akan merasa makanan di depan mereka semakin sedikit. Jadi Selika merasa bahwa dia baru saja selesai makan hanya dengan nafsu makan saja. Menatap dasar panci yang hitam dan kosong, Selika merasa sedikit bingung sejenak. Cepat sekali selesai makannya? Tanya Selika tak percaya. Ya, Pak Selika. M.A. Zhida mengangguk dengan serius. Namun dalam hatinya dia mengeluh. Hei, kalian orang asing juga boleh melihat keahlian dan aturan Bos Yuan. Nona, beri saya seporsi nasi goreng lagi. Selika mengakhiri lamunannya dan berkata langsung kepada Youjia yang berdiri di sampingnya. Pak, mohon maaf, menurut peraturan restoran, setiap orang hanya boleh memesan satu porsi makanan dalam satu waktu. Youjia melangkah maju dan menjelaskan dengan hati-hati. Topi, Selika merasa bahasa Mandarinnya tidak bagus dan dia tidak mengerti apapun. Dengan kata lain, Anda tidak bisa lagi memesan makanan yang baru saja Anda makan. Jelas Youjia terus terang. Hei, aku tidak mengerti. Aku butuh nasi goreng sekarang. Nasi goreng yang lezat. Selika menunjuk mangkuk kosong di depannya dan berkata dengan serius. Demi makanan, para pencinta kuliner bisa melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Apalagi, Selika sudah beberapa hari tidak makan enak. Jarang sekali ia disuguhi makanan selezat ini, bahkan melebihi restoran-restoran berbintang 3 Michelin di negaranya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Terlebih lagi, hanya dengan keterampilan memasak seperti itu seseorang bisa mengantre selama 1 jam untuk memakannya. Fakta bahwa Selika tidak melompat menunjukkan bahwa ia memiliki pengendalian diri yang baik. Jadi sangat mudah untuk berpura-pura tidak mengerti atau semacamnya. Tuan M.A., tolong jelaskan, kata Youjia sambil tersenyum kepada M.A. Zhida. Baiklah. M.A. Zhida mengangkat bahu dan hendak berbicara ketika menteri di sebelahnya berbicara. Gadis kecil, itu bosmu, kan? Tolong suruh dia datang, kata menteri itu kepada Youjia. Ya, itu benar Bos Yuan, tapi aturan tetaplah aturan, dan bos tidak akan setuju. Kata Youjia dengan tegas sambil mengangguk. Itu belum tentu benar. Aku akan memberimu satu lagi dengan harga 10 kali lipat, kata menteri itu dengan senyum yang sangat ramah. Nyonya, ada yang menawar 100 kali lipat harga terakhir kali, tapi hasilnya tetap sama. Lagi pula, nama panggilan Bos Yuan adalah Kompas. Youjia tersenyum sambil memperlihatkan giginya. Kompas adalah seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan, bahkan 1 sentimeter pun, lanjut Youjia. Pak Menteri, jangan dibuat sulit. Saya punya ide. M.A. Zhida langsung menyela suara menteri yang rupawan itu. Ya, menteri cantik itu memang akan langsung menghubungi Yuan Ming. Lagi pula, Selika datang untuk meninjau atas nama kantor pusat, dan dia pasti sudah kenyang hanya dengan makan nasi goreng. Hei, kalau kamu punya ide, beritahu kami sekarang. Selika menatap M.A. Zhida dengan penuh semangat. Sebenarnya sangat sederhana, M.A. Zhida tersenyum penuh tekad, lalu menatap Youjia dan berbicara. Wanita cantik ini dan saya masing-masing ingin satu pilaf vegetarian lagi. Daftar pemenang penghargaan penggemar. Baiklah. Youjia tersenyum tipis dan mengangguk. Saya sudah mentransfer uangnya kepadamu. M.A. Zhida mengangkat teleponnya dan memberi isyarat. Baiklah, silakan tunggu. Setelah Youjia memastikan penerimaan, dia mengangguk dan pergi. Manajer Silica, tunggu saja makanannya, kata M.A. Zhida sambil tersenyum. M.A., kamu pintar sekali. Selika menatap Youjia dengan gugup pada awalnya, lalu melihatnya mengangguk, lalu tampak terkejut, dan akhirnya berkata dengan penuh emosi. Ngomong-ngomong, 1 porsi cukup nggak buat kamu? Tanya M.A. Zhida ragu-ragu, sambil mengingat 2 porsi pilaf vegetarian yang dipesannya. Lagi pula, tidak akan ada yang mengeluh tentang keterampilan Yuan Ming, jadi saya hanya bertanya dengan santai. Hei, bukankah seharusnya keduanya diberikan kepadaku? Kata Selika, wajar saja. Tentu saja, asal kau suka, Selika. Menteri cantik itu langsung melotot ke arah M.A. Zhida, lalu berkata kepada Selika sambil tersenyum. Setelah mendengar jawaban menteri cantik itu, Selika tersenyum puas. Kecantikanku, tolong bawakan 2 porsi pilaf itu untukku nanti. Selika tak lupa berpesan pada Youjia. Saat dia mengatakan ini, bahkan janggut di wajah Selika pun memancarkan hormon. Tuan M.A., bagaimana menurutmu? Youjia mengenal M.A. Zhida, jadi dia menanyakan pertanyaan ini dengan senyum yang jelas. Baiklah. Serahkan semuanya padanya. Di bawah tatapan mengancam sang menteri cantik, M.A. Zhida hanya bisa mengangguk dengan air mata berlinang. Hei, cantik kecil, kau benar jika mendengarkanku, kata Selika kepada Youjia dengan serius. Baiklah, silakan tunggu. Aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Youjia mengangguk sambil tersenyum. Ini gadis baikku. Selika mengangguk gembira. Youjia tersipu mendengar kata-kata Selika dan hanya bisa diam dan sibuk dengan urusannya sendiri. Benar saja, cowok berjenggot lebat itu berandalan yang jago merayu cewek. Yuan Ming melihat kejadian ini saat menyajikan pilaf dan bergumam dalam hati.
Selika dapat makan 2 porsi pilaf vegetarian sesuai keinginannya, dan bahkan jenggotnya yang lebat pun tak dapat menghentikannya untuk tersenyum. Enak banget. Aku nggak nyangka ada pilaf autentik begini di sini. Enak banget. Selika terus memuji sambil makan. Menteri cantik itu sangat puas, bahkan Emma Zida pun sangat bangga. Inilah seseorang yang ia perkenalkan, dan keahlian Bos Yuan sungguh tidak mengecewakan. Ayo makan, kata Wu Hai yang baru saja masuk kepada You Jia dengan lemah. Tuan Wu, ada apa denganmu? Tanya You Jia penasaran. Hei, aku mau makan. 1 porsi nasi goreng telur dan 1 porsi nasi putih. Wu Hai mendesah pelan sebelum memesan. Baiklah, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya You Jia dengan khawatir. Ini bukan karena You Jia ikut campur. Lagi pula, orang-orang yang biasanya berlari paling cepat saat makan baru tiba di gelombang ketiga hari ini. Bukan hanya tidak masuk akal, tetapi suasana hati mereka juga sedang buruk. Dalam hal ini, You Jia tentu saja akan khawatir. Anggap saja itu sebagai bentuk kepedulian Yuan Ming. Perlukah bertanya? Tentu saja karena Yuan Ming, kata Ling Hong sambil tersenyum bangga. Karena bos? You Jia tampak bingung. Jangan pedulikan dia, pesan saja, kata Yuan Ming ringan sambil mendongak. Hei, aku mau semangkuk hotpot pedas. Wu Hai menghela napas lagi, lalu tak lupa menambahkan lauk untuk dirinya sendiri. Baiklah, silakan tunggu. You Jia memesan dengan ragu. Jangan seperti ini. Itu hanya karena kamu tidak mencapai tujuanmu. Apa masalahnya? Kamu bisa mencoba lagi lain kali. Ling Hong tampak menyombongkan diri. Kau tidak mengerti. Jarang sekali Wu Hai tidak membalas. Ahem, sebenarnya nama, Sanggul Panjang, cukup bagus. Yang lain tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ling Hong terbatuk untuk menutupinya, lalu berkata dengan senyum tertahan. Benar saja, alasan mengapa Wu Hai sedang murung adalah karena Yuan Ming salah mengira kue bebek Mandarin itu roti, atau roti panjang. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dia lupa meminta Yuan Ming untuk mengajaknya berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tidak apa-apa jika kuenya berubah menjadi roti. Kuncinya adalah tujuannya belum dijelaskan. Jadi desahan Wu Hai hanya untuk dirinya sendiri. Kamu bisa terus merendam nasi dalam sup. Aku sudah mencobanya dan rasanya sangat enak. Wajah Ling Hong penuh kepuasan saat membicarakan rasanya. Tentu saja. Wu Hai menatap Ling Hong dengan pandangan tidak senang. Kurasa kau sebaiknya puas saja. Lagi pula, Bos Yuan tidak menipumu. Ling Hong teringat Su Mu yang malang. Ia pikir ia bisa berhasil, tetapi Yuan Ming justru menanamkan banyak pengetahuan tentang membeli sayuran. Intinya, Su Mu tidak bisa membedakan antara daun bawang dan bibit padi. Jadi sekeras apapun ia mendengarkan, ia tetap tidak bisa membelinya. Misalnya, Yuan Ming berkata, saat memilih jeruk pusar, pilihlah yang warnanya cerah, aromanya tahan lama, kulitnya elastis, dan ada lekukan kecil di bawahnya. Jeruk pusar ini segar dan manis. Su Mu bingung. Jeruk pusar? Bukankah semuanya disebut jeruk? Benar, Su Mu tidak bisa membedakan jeruk manis, jeruk pusar, dan jenis jeruk lainnya. Bagaimana dia bisa membeli semua ini? Ini bukan rutinitas, ini pertukaran yang setara, koreksi Yuan Ming dengan serius. Hahaha, ya, mari kita bertukar. Ling Hong tak kuasa menahan tawa. Hehe. Wu Hai berbaring dan menolak berbicara dengan Ling Hong. Baru setelah You Jia membawakan makanan yang dipesan Wu Hai mendongak, mengambil sumpit dan mulai makan. Hal pertama yang dimakan adalah nasi putih alami yang direndam dalam sup pedas. Mereka hanya menjual kuah supnya. Chu Xiao yang sulit ditangkap itu datang lagi. Sebenarnya dia sudah ada di sana selama sekitar 1 menit, tetapi dia tidak mengatakan apapun sampai panci panas pedas itu disajikan dan Wu Hai mulai memakannya. Ya. Yuan Ming mengangguk. Melihat Yuan Ming mengangguk, Chu Xiao menatap mangkuk nasi Wu Hai lagi. Butiran nasi putih bening berpadu dengan kuah yang kental. Kuah panasnya mengeluarkan aroma khas nasi, dan rasa pedasnya tak tertandingi, langsung terasa di hidung. Nasi yang direndam dalam sup sama sekali tidak berbumbu. Cabai yang digunakan memang sudah dibuang bijinya, tetapi aroma khasnya tetap terjaga. Chu Xiao menatap nasi yang direndam dalam sup malam itu dengan mata yang membara. Sizzle Wu Hai biasanya melindungi makanannya dan menarik mangkuk di depannya. Ternyata aromanya bukan dari wijen, melainkan dari biji cabai, yang digunakan sebagai pengganti wijen. Chu Xiao menatap Yuan Ming dengan serius. Benar. Yuan Ming mengangguk lagi. Karena mereka ditambahkan saat menggoreng. Mengapa mereka dipisahkan setelah digoreng? Chu Xiao sedikit ragu. Biji cabai sangat kecil sehingga mengambilnya dari tumpukan rempah-rempah bagaikan ibu tiri Cinderella yang jahat memintanya mengambil kacang kedelai dari tumpukan abu. Sungguh sulit. Tidak, lebih sulit dari itu, kata Chu Xiao tegas. Yuan Ming menatap Chu Xiao yang menatap mangkuk Wu Hai tanpa berkedip, dan bertanya seperti biasa apakah kamu ingin makan? Tidak, aku tidak mau makan sekarang.
Chu Xiao menolak dan berbalik. Orang aneh. Evaluasi Ling Hong. Untungnya, belum waktunya makan. Wu Hai mengucapkan terima kasih. Mungkin dia ingin menantangmu berkompetisi? Tanya teknisi Cheng ragu-ragu. Mungkin tidak. Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Tanya Ling Hong penasaran. Mungkin belum waktunya makan, kata Yuan Ming sambil mengerutkan kening. Arus pelanggan di toko Yuan Ming sangat kompleks. Tidak hanya pengunjungnya yang beragam, tetapi juga orang-orang yang hanya menonton tanpa makan. Misalnya, teknisi Cheng yang mendapat izin dari Yuan Ming, dan pekerja kantoran yang setiap hari mampir ke sini tapi tidak pernah makan. Ia pernah ditanya oleh Wu Hai, tapi dijawab tidak apa-apa hanya untuk melihat-lihat. Sungguh aneh. Akhir-akhir ini, ada penonton yang sulit ditangkap seperti Chu Xiao, dan ada pula yang diam-diam memperhatikan udang ceri, atau yang berkonsentrasi memperhatikan Yuan Ming memasak. Yang Da adalah tipe orang yang memperhatikan Yuan Ming memasak. Dia mulai bekerja pukul 7 pagi, pulang kerja pukul 12 siang, punya waktu 1 jam untuk makan siang, lalu pulang kerja pukul 12 malam. Tentu saja, dia hanya punya waktu setengah jam untuk makan malam. Pekerjaannya adalah mengurus urusan orang lain, dan dia berada di luar sepanjang hari karena ada lebih banyak orang yang mengurus urusan saat makan malam. Membantu orang membeli dan mengantar barang adalah pekerjaan yang sangat berat dan gajinya tidak tinggi. Karena toko serba ada semacam itu dibuka bersama-sama dengan orang lain. Ia bertanggung jawab untuk menjalankan tugas, sementara yang lain bertanggung jawab untuk membayar. Dia akan menggunakan 2 jam di waktu makannya untuk datang ke toko Yuan Ming setiap hari hanya untuk melihat Yuan Ming memasak, termasuk penyajiannya, yang dia awasi dengan sangat saksama. Karena kami pergi ke toko Yuan Ming saat jam makan, kami hanya bisa makan makanan kering dalam perjalanan untuk mengisi perut. Malam itu gelap. Buk yang menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah sewa. Kamu sudah kembali. Aku sudah membuatkan sup tulang naga untukmu. Minumlah. Seharusnya masih hangat. Suara perempuan yang ramah terdengar saat Yang Da membuka pintu. Senyuman segera muncul di wajah lelah Yang Da, lalu ia berkata dengan nada menyalahkan. Sudah jam 1, Xiao Ruo, kamu harus tidur. Sudah kubilang jangan menungguku. Ceka, kalau aku nggak nunggu kamu, kita mungkin nggak akan ketemu selama seminggu. Kata gadis bernama Xiao Ruo itu sambil menjulurkan lidahnya dengan nada bercanda. Baiklah, aku akan minum supku dan kamu tidur. Yang Da mengulurkan tangan dan menyentuh wajah pacarnya. Aku tahu, aku tahu. Aku akan tidur setelah kamu selesai minum. Xiao Ruo mengangguk patuh. Mereka berdua menyewa apartemen 1 kamar tidur dengan kamar mandi terpisah dan dapur kecil, yang merupakan rumah yang lengkap. Hari ini saya dengar dari seorang rekan kerja bahwa toko Yuan Ming menjual jamur putih seharga $1 kemarin. Kalau tahu lebih awal, kami pasti sudah antre, kata Xiao Ruo. Akan ada kesempatan, kata Yang Da sambil berhenti menyeruput supnya dan berkata dengan serius. Hei, bukannya aku ingin memakannya, aku cuma merasa sayang. Jangan dibeli. Kita masih harus menabung. Xiao Ruo sepertinya menyadari sesuatu dan meraih lengan Yang Da lalu berkata. Aku tahu, itu tidak akan terjadi. Semua uangku tidak ada padamu. Yang Da meletakkan mangkuknya dan meraih tangan pacarnya. HMPH, hebat sekali, kata Xiao Ruo genit. Baiklah, tidurlah, aku akan mandi. Yang Da mencium wajah pacarnya. Oke, aku mengerti. Cepat tidur dan jangan terlalu lelah. Aku bisa memberimu kenaikan gaji 100 yuan bulan depan. Ayo kita bekerja keras bersama. Jangan terlalu memaksakan diri. Xiao Ruo akan mengatakan hal serupa kepada Yang Da hampir setiap malam. Dia merasa tidak enak karena pekerjaan Yang Da terlalu melelahkan. Sampai-sampai saya tidak berani lagi berpikir untuk makan di restoran Yuan Ming. Tetapi Yang Da mengingatnya dan pergi ke toko Yuan Ming setiap hari. Baiklah, aku akan mendengarkan Xiao Ruo, jawab Yang Da sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, kita makan siang bareng besok, ya? Aku lihat kamu ada janji temu di dekat kantor kita. Xiao Ruo teringat informasi janji temu yang baru saja dia ingat, lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Yang Da menyetujui tanpa ragu. Lagi pula, Xiao Ruo tidak mungkin memberitahu dia bahwa dia pergi ke toko Yuan Ming. Sampai jumpa besok siang, kata Xiao Ruo lalu pergi tidur. Pukul 6 pagi, Xiao Ruo berangkat kerja terlebih dahulu, dan pukul 7 Yang Da juga meninggalkan rumah untuk menjalankan tugas. Baru pada tengah hari keduanya bertemu di lantai bawah perusahaan e-sports milik Xiao Ruo. Bos, semangkuk mie kacang polong. Kamu mau apa, Xiao Ruo? Yang Da berbalik dan bertanya. Ranian, aku ingin mencoba ini, kata Xiao Ruo sambil melihat menu. Yang Da mengangguk, lalu berkata kepada kasir, 2 tael mie kacang, 1 tael mie gosong, cepatlah. Oke, duduk di sini sebentar, aku akan segera ke sana. Di kedai mie kecil itu, kasirnya juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Setelah menerima uang, ia mengajak mereka berdua duduk di kursi. Duduk dan menunggu selalu membosankan.
Jadi Anda mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk beristirahat. Apakah 2 TL cukup untukmu? Apakah kamu mau 1 TL lagi nanti? Tanya Xiao Ruo dengan khawatir. Tidak, sudah cukup, kata Yangda tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Lalu tambahkan telur untukmu? Xiao Ruo mengerutkan kening dan terus bertanya. Aku tidak membutuhkannya. Tatapan Yangda masih tak lepas dari ponselnya. Xiao Ruo sedikit marah sekarang, tapi dia tidak kehilangan kesabaran. Dia mendengus pelan, dan melihat Yangda masih fokus melihat ponselnya, dia pun mengeluarkan ponselnya. Mereka berdua hanya punya sedikit waktu bersama, dan Xiao Ruo meminta Yangda untuk datang makan malam agar ia bisa tinggal lebih lama. Namun, begitu duduk, ia mulai bermain ponsel dan menjawab pertanyaan dengan acuh tak acuh. Xiao Ruo sangat marah sekarang, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dari saku dan mulai mengobrol. Meja itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mie untuk kalian berdua sudah datang. Keheningan itu baru pecah ketika pelayan datang membawa 2 mangkuk mie. Xiao Ruo, waktunya makan. Yangda meletakkan sumpit di depan Xiao Ruo dan mendesaknya. Ya, aku akan segera memakannya. Xiao Ruo mengangguk. Surup, surup. Yangda menundukkan kepala dan menggigit 2 suap, lalu mendongak dan melihat pacarnya masih asyik bermain ponsel. Yangda langsung berkata dengan kesal, cepat makan. Mienya nanti dingin dan rasanya jadi nggak enak. Apa bagusnya ponsel? Oke. Xiao Ruo setuju, memegang ponsel di satu tangan dan sumpit di tangan lainnya, lalu mulai makan. Apa yang kau lihat? Yangda menjulurkan kepalanya dan melihat pacarnya sedang mengobrol dengan seorang rekan kerja. Ia merasa tak berdaya. Yangda telah menghabiskan setengah makanannya ketika dia melihat Xiao Ruo tidak berniat meletakkan teleponnya. Jadi dia mengambil teleponnya sendiri. Saya membuka halaman obrolan, menemukan nama Ruo Yuqingtian, dan langsung mengetiknya. Jangan bermain ponsel saat makan. Semuanya berjalan dengan baik. Xiao Ruo segera melihat pesan yang dikirim Yangda, tersenyum dan langsung membalas. Tapi pria di seberangku juga sedang bermain dengan ponselnya. Jika ada hari yang cerah, Yangda tersenyum tak berdaya dan mulai menjawab. Tapi sekarang dia menatapmu dengan sepenuh hatinya. Xiao Ruo tersenyum, tetapi tangannya tidak bergerak dan dia terus menjawab. Benarkah? Jika ada hari yang cerah, benar, tolong tatap mataku yang tulus. Semua yang terbaik. Setelah Yangda mengatakan ini, dia langsung mendongak dan menatap Xiao Ruo dengan mata menyala-nyala. Baiklah, kalau begitu, ayo makan mie. Xiao Ruo meletakkan teleponnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada santai. Setelah kamu selesai makan, aku akan mengantarmu ke atas, kata Yangda setelah melahap sesendok mie. Baiklah, kalau begitu hati-hati saat mengendarai sepedamu dan jangan menerobos lampu merah. Xiao Ruo mengangguk dan memberikan instruksi dengan hati-hati. Setelah makan malam, Yangda langsung mengantar Xiao Ruo ke perusahaan. Setelah turun, ia melihat jam. Masih ada 20 menit lagi. Kalau aku buru-buru 5 menit, aku masih bisa bertahan 15 menit, itu sudah cukup, gumam Yangda sambil menatap ponselnya. Selanjutnya, Yangda segera bergegas ke toko Yuan Ming. Karena ini mobil listrik, Anda tidak perlu khawatir tentang tempat parkir. Semua mobil diparkir di jalan luar, dan hanya sepeda listrik dan sepeda yang diizinkan di jalan-jalan samping. Jadi Anda keluar dari mobil dan menguncinya dengan sangat cepat. Begitu sampai di pintu, Yangda menyelinap ke dalam toko dengan suara Swiss. Lupa antri. Yangda menepuk kepalanya dan sebelum ada yang bisa menyusulnya, ia bergegas keluar dan diam-diam mengantri di belakang. Ya, Anda perlu mengantre untuk memasuki toko. Jika tidak, toko Yuan Ming akan penuh sesak. Untungnya, Yangda cerdas dan telah membuat janji dengan nomor tersebut sebelumnya untuk menghindari keadaan darurat seperti itu. Tentu saja untuk memanfaatkan fungsi penunjukan mesin antrean nomor. Saya membuat janji untuk besok siang hampir setiap hari. Sehingga saya bisa pergi ke toko setiap hari untuk melihat kerajinan Yuan Ming. Begitu Yangda memasuki toko, teknisi Cheng tersenyum dan berkata kepada Yuan Ming, lihat, pemuda yang selalu membuat janji bertemu denganmu setiap hari sudah datang lagi. Ya. Yuan Ming mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Kurasa ini pasti anak muda lain yang ingin mencuri keahlianmu lalu kembali membuka toko. Saat teknisi Cheng mengatakan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak setuju. Tidak. Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Mengapa? Tanya teknisi Cheng bingung. Terakhir kali, sebelumnya, dan pria kemarin, dan orang ini, semuanya fokus pada hal yang berbeda, kata Yuan Ming ringan. Benarkah? Teknisi Cheng sedikit bingung. Menurutnya, orang-orang ini semua menatap Yuan Ming, memperhatikannya memasak, menyajikan hidangan, dan penampilan hidangannya. Bagaimana mungkin ada perbedaan? Observasi juga sangat penting. Perhatikan dengan saksama, kata Yuan Ming kepada teknisi Cheng. Baiklah, terima kasih, Bos Yuan, atas sarannya. Teknisi Cheng menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ya.
Yuan Ming mengangguk. Yuan Ming semakin menunjukkan sikap seorang master, tetapi ia belum memiliki semua keterampilan yang seharusnya dimiliki seorang master. Sepertinya aku perlu meningkatkannya sesegera mungkin, pikir Yuan Ming dalam hati. Teknisi Cheng mulai mengamati Yang Da dengan serius dan mulai melatih keterampilan observasi yang disebutkan Yuan Ming. Begitu Yang Da masuk, dia mulai menatap Yuan Ming. Pada saat ini, teknisi Cheng, yang telah diingatkan oleh Yuan Ming, menatap Yang Da lagi dan menemukan sesuatu yang belum ia perhatikan sebelumnya. Anak ini sepertinya hanya tertarik pada antena parabola, gumam teknisi Cheng dalam hati. Dan rasanya mereka tidak mencuri keahlianku. Malah, mereka lebih tertarik pada pelapisan dan sebagainya. Teknisi Cheng menyentuh kepalanya, merasa sedikit bingung. Ya, jadi dia di sini bukan untuk belajar memasak. Yuan Ming berbalik dan mendengar apa yang dikatakan teknisi Cheng, lalu menjawab langsung. Lalu apa yang dia lakukan di sini setiap hari? Tanya teknisi Cheng dengan santai. Saya menemukannya melalui pengamatan saya sendiri, kata Yuan Ming dengan sangat serius dan sop. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya lebih teliti. Melihat Yuan Ming menjadi serius, teknisi Cheng tanpa sadar menegakkan wajahnya dan menjawab dengan serius. Ya. Yuan Ming mengangguk, lalu kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan menyiapkan makanan. Bos Yuan, beri aku seporsi tahu cakar beruang. Suara orang-orang yang memesan makanan terdengar silih berganti. Yao Jia, yang terbiasa dengan hal ini, mencatat semuanya dengan tenang dan melaporkannya ke Yuan Ming. 1 porsi tahu cakar beruang dan 1 porsi nasi putih yang terbuat dari beras, Yao Jia mengumumkan hidangannya. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Keluarkan seluruh lembaran tahu yang dibuat di pagi hari, dan potong 1 bagian langsung dengan pisau secara horizontal dan vertikal. Cekik adalah suara pisau yang menyentuh papan bambu. Dengan suara pelan ini, tahu jatuh langsung ke air bersih di sampingnya saat Yuan Ming bergerak, dan diaduk perlahan dengan tongkat kristal. Pastikan setiap sisi tahu dicuci bersih, lalu gunakan pisau bambu bersisi lebar untuk mengangkat tahu dengan cepat dan ringan. Pak tahu itu jatuh ke talenan sambil menimbulkan suara lirih. Dengan beberapa gerakan Swiss, Yuan Ming memotong tahu menjadi kubus-kubus dengan ukuran yang sesuai. Cukup gunakan pisau dapur untuk mendorong tahu yang tadinya rapi ke atas, dan tahu akan jatuh rata ke dalam panci. Saat ini, suhu minyak di dalam panci sudah tepat. Tahu yang empuk mengeluarkan suara kresek-kresek yang panas ketika terkena minyak mendidih. Yuan Ming mengatur panas dengan 1 tangan dan memegang wajan dengan tangan lainnya, mengatur sudutnya sehingga setiap potong tahu dapat digoreng sepenuhnya hingga berwarna coklat keemasan. Untuk mencegah panci lengket, Yuan Ming terus-menerus memeriksa panas dan mengatur posisi panci di tangannya. Saat memasak, Yuan Ming selalu terlihat sangat fokus. Yuan Ming hafal cara memasak tahu cakar beruang. Ia tidak perlu mengikuti metode atau prosedur yang sistematis. Ia memasak secara alami seperti air mengalir. Hasilnya, keterampilan memasak Yuan Ming semakin terasa. Setelah beberapa saat, hidangan itu siap dan langsung diletakkan di meja melengkung, menunggu Yao Jia untuk menyajikannya kepada para tamu. Pada saat ini, Chu Xiao, yang datang pada suatu saat, berbicara untuk menghentikan Yuan Ming. Kau menggunakan panci besi yang sangat bagus, kata Chu Xiao dengan nada setuju. Tentu saja. Yuan Ming mengangguk sebagai tanda biasa. Kenapa? Chu Xiao menatap Yuan Ming. Semua yang kumiliki di sini adalah yang terbaik, kata Yuan Ming penuh percaya diri. Lagi pula, produk yang dihasilkan oleh sistem harus memiliki kualitas terbaik. Enggak, kenapa nggak pakai wajan anti lengket? Itu kan masakannya. Chu Xiao menunjuk tahu cakar beruang yang baru saja diambilnya. Setiap kata yang diucapkan Chu Xiao dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi nadanya normal. Percakapan antara Chu Xiao dan Yuan Ming tampak sangat normal bagi para pengunjung restoran. Lagi pula, Chu Xiao akhir-akhir ini sulit dipahami, bertanya atau menjelaskan beberapa hidangan dari waktu ke waktu. Meskipun agak aneh, saya kemudian mengerti setelah mengetahui bahwa Chu Xiao juga seorang koki yang sangat baik. Oleh karena itu, pengunjung biasanya hanya menonton percakapan antara keduanya. Wajan anti lengket lebih praktis, tegas Chu Xiao. Ya? Chu Xiao merasa sangat aneh ketika melihatnya. Jelas, jika Anda menggunakan wajan anti lengket untuk menggoreng tahu, akan sangat menghemat tenaga karena bagian bawahnya rata, dan tahu akan sangat rata tanpa perlu diolah. Apakah kamu menggunakan wajan anti lengket? Yuan Ming bertanya balik. Tentu saja. Chu Xiao mengangguk tanpa ragu. Apakah makanan yang dimasak di panci ini lebih enak daripada yang dimasak di panci anti lengket? Nada bicara Chu Xiao kali ini penuh tanya, tetapi wajahnya tetap angkuh seperti biasanya. Tidak. Aku hanya berpikir cara ini lebih teliti, kata Yuan Ming dengan tenang. Menurutku wajan anti lengket itu juga sangat bijaksana, kata Chu Xiao serius sambil menatap Yuan Ming. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tanya Yuan Ming. Chu Xiao berkata dengan tegas tentu saja. Oh, baiklah. Yuan Ming mengangguk, lalu kembali ke kompor dan melanjutkan memasak. Tidak apa-apa.
Chu Xiao tertegun. Ia pikir Yuan Ming akan berdebat dengannya. Lalu ia akan punya 1000 alasan untuk menjelaskan bahwa wajan anti lengket rasanya sama dengan wajan besi yang digunakan Yuan Ming dan lebih praktis. Hal terpenting adalah keseriusan Chu Xiao. CK, membosankan. Kata Chu Xiao lalu pergi. Ngomong-ngomong, Cai Mao hanya bisa melihat bahwa dokter sedang beristirahat benar. Percakapan antara Chu Xiao dan Yuan Ming ini tidak memengaruhi Yang Da, dia masih menonton dengan sangat serius. Bagaimanapun, waktunya hampir habis, dan kita harus mulai mempersiapkan kejutan. Yang Da datang terlambat, jadi tidak butuh waktu lama bagi Yuan Ming untuk mengucapkan kata-kata yang harus dia ucapkan setiap hari. Waktu makan siang sudah selesai, sampai jumpa malam ini. Yuan Ming berdiri di depan meja panjang melengkung dengan punggung tegak, mengenakan hanfu bermotif bunga teratai, rambutnya rapi dan bersih, wajahnya dengan ekspresi serius seperti biasanya, sangat mirip dengan apa yang disebut pacarnya sebagai dewa laki-laki. Beginilah perasaan Yang Da saat melihat Yuan Ming seperti ini. Kali ini, Yang Dalian dengan cermat mengamati penampilan dan gerakan Yuan Ming untuk belajar darinya. Selamat tinggal. Yang Da, seperti pengunjung lainnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan Ming. Yuan Ming selalu menanggapi dengan sopan dan serius. Setelah meninggalkan toko dan menaiki skuter listrik, telepon seluler Yang Da berdering. Halo, apakah ini Tuan Yang Da? Pengiriman ekspres Anda sudah sampai, silakan tanda tangani. Begitu panggilan tersambung, suara kurir terdengar dari telepon. Ya, kamu di mana? Tanya Yang Da langsung. Saya sudah di gerbang komunitas Fengling tempat Anda menulis. Silakan datang dan ambil suratnya, kata kurir itu dengan serius. Baiklah, aku akan sampai di sana sekitar 5 menit lagi. Tunggu sebentar, kata Yang Da sopan. Baiklah, cepatlah. Si pengantar barang mendesak seperti biasa. Saya mengerti. Saya akan sampai di sana dalam 5 menit. Yang Da menjawab berulang kali lalu menutup telepon. Setelah memutar kunci, Yang Da menyalakan skuter listrik dan pergi. Yang terakhir sudah sampai hari ini. Sepertinya hari ini adalah harinya, kata Yang Da puas. Skuter listrik itu melaju kencang di jalan, tetapi Yang Da tetap tidak lupa menelepon sambil menunggu lampu merah. Keluarkan telepon Anda dan hubungi langsung kontak bernama Mitra. Bip, telepon berdering hanya 2 kali sebelum diangkat. Ada apa? Saudara Yang. Terdengar suara laki-laki yang cerdik dan ramah di ujung telepon. Saya tidak bisa datang siang dan malam, jadi saya minta cuti, kata Yang Da cepat dan lugas. Ada apa? Akhir-akhir ini kami sibuk dengan urusan bisnis. Suara pria di ujung sana bertanya dengan ragu. Maaf, ini urusan pribadi yang penting. Tolong urus semuanya, kata Yang Da dengan nada tegas. Hanya untuk hari ini, kan? Kalau begitu, kehadiran sempurna bulan ini tidak dihitung. Lagi pula, kita harus memperlakukan semua orang sama. Setelah hening sejenak di ujung telepon, ia melanjutkan. Baiklah, ingat ini, Yang Da mengerutkan kening, tetapi tetap berkata dengan tegas. Baiklah, tidak apa-apa. Saudara Yang, Anda sedang sibuk. Begitu ia selesai berbicara, pria di ujung telepon menutup telepon lebih dulu. Selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal Yang Da tertahan di mulutnya. Anak ini masih saja seperti ini, gumam Yang Da pada dirinya sendiri dengan sedikit malu. Pada saat ini, lampu merah berlalu, dan Yang Da mengendarai sepedanya kembali ke komunitas. Wus! Yang Da menghentikan mobilnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria berpakaian kurir berdiri di gerbang kompleks perumahan. Halo, ini pengiriman ekspres Yang Da. Yang Da melangkah maju dan berbicara langsung. Pengiriman ekspres Anda, mohon periksa apakah ada kerusakan. Petugas pengiriman menatap Yang Da untuk memastikan, lalu mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya. Oke. Yang Da membukanya dan memeriksanya. Setelah tidak menemukan kerusakan, ia pun menandatanganinya. Ini adalah porselen yang dibuat khusus olehnya di Taobao dengan susah payah, jadi tentu saja dia perlu memeriksanya terlebih dahulu sebelum bisa merasa tenang. Setelah menerima kiriman ekspres, Yang Da tidak segera kembali, tetapi berbalik dan pergi ke pasar sayur untuk mulai membeli sayuran. Sudah malam, ayo kita mulai bersiap lebih awal. Yang Da dengan hati-hati memilih hidangan sambil melihat waktu. Waktu yang ia maksud tentu saja adalah waktu ketika pacarnya Xiao Ruo pulang kerja. Setelah membeli bahan makanan, Yang Da kembali ke rumah kecil yang mereka sewa dan mulai mencuci dan merapikan di dapur kecil. Ping-pong-pong dapur kecil itu hanya cukup untuk 1 orang berputar. Yang Da cukup tinggi, 1,75 meter, dan merasa agak sempit di dapur seperti itu, tetapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. Yang Da, yang sedang sibuk di dapur, tentu saja tidak pergi ke toko Yuan Ming. Hal ini diketahui oleh teknisi Cheng. Kenapa orang itu tidak datang malam ini? Teknisi Cheng menjulurkan kepalanya untuk melihat antrean panjang di luar, dan mendapati memang tidak ada orang di sana. Lalu ia bergumam. Saya sudah di sini selama 23 hari bulan ini,
kata Yuan Ming ringan. Bos Yuan benar-benar mengingat ini? Wajah tembam teknisi Cheng menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Seorang koki harus memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Seperti halnya ia memperhatikan bahan-bahannya dengan cermat. Yuan Ming dengan hati-hati memeriksa berbagai peralatan dapur tanpa mengangkat kepalanya. Ya, saya mengerti. Teknisi Cheng menundukkan kepalanya dan segera menjawab. Lalu apa yang kau temukan? Yuan Ming menoleh dan melirik teknisi Cheng. Dia juga tidak datang kali ini. Kurasa yang dia pelajari dengan serius bukanlah keterampilan memasak, melainkan penampilan, yaitu penyajiannya. Teknisi Cheng merenung sejenak lalu melanjutkan. Ya. Yuan Ming mengangguk tanpa mengomentari apakah itu benar atau salah. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.